denah rumah tadi kan bisa juga diterapkan untuk perusahaan ya, Ya, untuk perusahaan. Nah, kalau perusahaan ini kan agak-agak ribet begitu. Ini kamar mandi ada di sana, ini ada di sana, ini ada di sana. ya, Kemudian misalnya saya ini orang pemasaran, lah kebetulan posisi saya di sana. Nah, kalau misalnya ya, saya tidak bisa merenovasi, ya. kan nggak mungkin saya boyongi ruang teman-teman keuangan harus pindah ke sebelah sana, kan nggak mungkin. Nah, apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau pemilik rumah Baik. apabila Ya, ketempatan bintang yang tidak bagus ini loh. Eh, Tidak menghindari sih, tidak menghindari ya yang namanya apes itu ya apes, tapi sebisa-bisanya kalau bisa diantisipasi kan. eh, baik. Ya, ini seluruh unsur itu kalau kita jabarkan teorinya itu sebetulnya terkelompok menjadi 5 macam energi, 5 macam elemen. Mungkin sering dengar 5 elemen. Ada air, ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam. Jadi sebetulnya Feng Shui tahun 2021 tidak harus melakukan renovasi. Tidak perlu itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali kalau dalam satu perusahaan itu posisi dari pimpinannya dari Tenggara bintang apes itu kalau bisa lebih baik pindah, geser, atau work from home itu istilahnya. Jadi kerja tapi tidak usah ngantor, kasih komando aja dari rumah itu cara yang paling baik. Apalagi kalau kebetulan di rumah itu ada satu ruangan yang dia bisa kerja, bisa berbicara dengan semua tim dan itu bisa dilakukan. Jadi itu pertama. Kedua, sebetulnya di dalam teori fungsi itu ada metode untuk mengharmoniskan sesuatu yang buruk. Misalnya tadi terkena bintang-bintang buruk, yaitu bintang apes 5, bintang hitam 2, bintang 3 pertengkaran, dan bintang 7 itu kecurian. Itu bisa dihindari dengan benda-benda fungsi yang orang sebutnya siswak. Siswak. Jadi siswak itu tujuannya adalah menetralisir energi negatif. Mungkin tidak bisa mengubah jadi positif, tetapi paling tidak netral, tidak kemana-mana lagi. Jadi dalam kondisi seperti itu tidak perlu khawatir karena masih ada apa yang belum kita bicarakan yaitu pada nomor satu yaitu hoki karena tanggal lahir orang memang sudah hokinya dia gitu ya. Dan saya suka lihat juga misalkan kenapa Pak Jokowi orang biasa pertama kali sejarah Indonesia ini pertama kali selama ribuan tahun, kalau saya bilang tidak ratusan sampai ribuan tahun, dari dulu yang namanya raja itu mana ada tukang kayu jadi raja, mana ada kuli jadi raja. Baru sekarang Indonesia ini ada tukang kayu jadi presiden. Mana dulu ada, pasti orang dari kelompok-kelompok elit, kan begitu. Nah, tetapi Tuhan berkata lain. Memang itu rezeki dia gitu loh. Dan dia memang ada seperti apa ya, eh, apa namanya, kalau di dalam bahasa Jawa, Hario Pinangit atau apa saya tidak tahu istilahnya, ada satu pahlawan yang akan muncul membawa Pinangit. ya Pinangit ya itu itulah. Jadi itu ada, memang itu yang tadi kita bicara yang pertama. Kita tidak bicara nanti lain kali setelah tahun baru barangkali kita bisa diskusi ini. Tapi yang kedua itu kita bicara dari fungsi. Jadi kalau misalkan kantor Anda sudah tahu posisi barat itu bagus, kebetulan ada ruang gudang, kebetulan gudang, ya kalau bisa diubah lah, nggak usah dibongkar, biarpun sempit, tapi barangkali bisa digunakan, dikasih lebih nyaman, barangkali bagaimana caranya, tidak perlu merombak yang enggak, barangkali saya kira sudah cukup. Tapi kalau di tempat yang buruk, gunakan benda-benda fungsi untuk menetralisir siswa, menetralisir, dan ilmunya itu mudah sekali sebagai berikut. Ambil contoh ya, bintang 2 itu bintang penyakit. Bintang 2 itu unsurnya tanah. Secara teori, tanah menghasilkan logam. Jadi, kalau tanah menghasilkan logam, ibarat ibu melahirkan anak.
ibarat ibu melahirkan anak, akan exhausted, akan kecapean, kelelahan karena energinya diambil. Demikian juga dengan misalnya bintang penyakit, bintang 2 yang berada di utara. Bintang 2 itu adalah unsurnya tanah, harus diserap pakai logam. Nah, benda logam yang di dalam feng shui cure atau ciswa atau benda penangkal itu apa? Benda penangkalnya adalah lonceng angin. It is wind chime, kelenengan. Ya, kalau kena angin, kleneng-kleneng, itu saja. Kalau itu untuk menetralisir bintang 2. Itu tapi bukannya bambu ya? Bukannya bambu ya? Oh, jangan bambu, harus logam. Karena tanah menghasilkan logam. Kalau bambu itu kayu, jadi harus logam. Dan suara logam itulah yang menyebabkan energi tanah itu berkurang. Nah, tadi saya menyebut kalau Anda di situ ada kamar tidur, kalau bisa tahun ini TV di kamar tidur jangan dinyalakan. Itu adalah domain ketiga, manusia. Manusia berbuat itu untuk menghindari energi gangguan kesehatan itu bisa kita netralisir. Itu adalah usaha manusia. Lalu hidup lebih sehat, itu usaha manusia. Olahraga dan tidur cukup, gizi yang baik, itu adalah ren. Tapi dari segi feng shui kita gunakan benda-benda itu tadi. Barangkali apabila harian surya tertarik, suatu ketika kita bisa kasih contoh-contoh yang disebut benda-benda siswa. Mungkin di antara para pembaca juga ingin tahu. Simple saja lah, sederhana. Benda-bendanya seperti apa, ditaruhnya bagaimana, kapan ditaruhnya, dan kapan harus dilepaskan, tidak boleh berada terus. Jadi sebetulnya kita gunakan benda-benda penangkal. Dan sekali lagi, semua benda itu menghasilkan energi. Semua benda menghasilkan energi. Coba Anda pajang foto pengantin ketika masih cantik, gagah di satu sudut. Kalau Anda mau tengkar, lihat itu. Teringat zaman dulu waktu pacaran dan sebagainya. Mungkin itu mengeluarkan energi, pertengkarannya tidak jadi. Itu. Jadi satu foto pun bisa menjadi benda penangkal. Jadi jangan kira benda-benda itu tidak mempunyai energi. Benda-benda tersebut mempunyai energi. Dan ilmu fungsi tidak lain ilmu manajemen energi. Seperti yang saya uraikan pertama kali.